Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah huwallazi amarna bil jamaah wa nahana anit tafarruqa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang Allah muliakan, alhamdulillah di malam hari ini dengan cuaca tadi hujan agak deras, kita alhamdulillah masih diberikan kekuatan dan kesempatan untuk terus belajar ilmu Allah ini dalam rangka kita ini mencari ridha Allah dan juga rahmat Allah. Sebelum kita mulai halaqah kita, ada sebuah hadis dari Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim, Ibnu Majah dan Baihaqi. Kata Abi Hurairah, qala Rasulullah, innan nabiyya nahani, Nabi melarang saya. Kata Abi Hurairah, an salasa, dari 3 hal perkara. Yang pertama, nukratudik, ketika orang sujud dalam sholat, dia sujudnya menggunakan mulutnya. Rasul ini melarang orang yang sujud dalam sholat sujud habaile. Sujud yang benar, dia pakai keningnya atau jabahannya, ukurannya adalah hidungnya juga menyentuh tempat sujud. Ini yang pertama. Yang kedua, Rasul juga melarang dalam hadis tadi, ini al-iqa, duduk ketika antara 2 sujud, itu kakinya diadu. Dalam bahasa kitab dia namanya iqa. Nabi menggambarkan yang duduk laginya itu seperti duduknya anjing. Yang benarnya sebelah kirinya bentangkan, yang kanannya berdirikan, dan jari kakinya menghadap kiblat. Itu disebut dengan duduk iftirash. Artinya orang-orang yang sembahyangnya duduk atau 2 sujud, kaki yang diadu seperti ini. Nah, orang ini sembahyangnya seperti duduknya anjing. Yang ketiga, Nabi melarang itu adalah iltifat. Tengok sembahyang, kalian nunun, kalian belahui. Tengok sembahyang na TV, kalian TV sembahyang. Ini iltifat. Nabi mengumpamakan orang ini seperti dia serigala yang matanya liar. Maka kata Abu Hurairah, Nabi melarang 3 hal ini dalam sembahyang. Apa tadi yang ulangi lagi? Yang sujudnya menggunakan mulutnya. Yang kedua, duduk antara 2 sujud, kakinya diadu dan duduk di kaki laginya. Istilahnya dia al-iqa. Dan yang ketiga, itu menoleh kanan, menoleh kiri. Walaupun secara hukum sah sembahyangnya, namun sahnya itu ma'al karaha, sahnya tapi dibenci. Ini hadis dari Abi Hurairah menjelaskan kalau kita sholat hindari ini. Sujudlah dengan keningnya, kesempurnaannya sampai hidung menyentuh tempat sujud. Ketika duduk, kirinya itu dibentangkan, yang kanannya berdiri, dan jarinya menghadap ke depan. Dan ketiga,
ketika sembahyang sunnah dia menengok tempat sujud, bukan menengok kiri dan kanan. Bapak, Ibu yang terhormati, pada pertemuan sebelumnya ini kita lebih cenderung ini pertanyaannya ke masalah imam, niat. Kemarin tunjuk imam juga dan imam dalam sholat. Dan kali ini juga terbuka pertanyaan. Ini kita kasih sedikit secara kitab sifat imam. Siapa yang layak, yang seharusnya menjadi imam ketika memimpin jamaah. Hadis menjelaskan, ju'ilal imamu liyutamma. Imam dipilih untuk diikuti. Makna ini dipilih. Ju'ila. Para muhaddisin, ahli hadis memahami tadi makna memilih. Yang pertama bahwa imam kon galak-galak dulu. Namun imam itu sangat dekat dengan makmumnya, dengan jamaahnya. Oleh karena itu imam dipilih. Siapa yang memilih? Makmumnya, jamaahnya. Kalau kita memilih imam, maka siapa yang kita pilih? Yang pertama, an la ya'lam al-muqtadi butlana salati imami. Makmum tahu, makmum yakin bahwa imamnya tidak batal sembahyangnya. Ada orang sembahyang dia rukunya nggak sempurna misalnya, sujudnya nggak sempurna, cenderung tua-tua, habis iktidal langsung sujud rakaat akhir itu rakaat. Ini imam pelupa. Kalau begitu imam tahu bahwa orang itu sering lupa-lupa. Kalau begitu jangan dipilih menjadi imam. Karena imam tahu sembahyangnya ini sering meninggalkan rukun dan itu batal sembahyangnya. Ini yang pertama, jadi sifatnya adalah makmum tahu persis bahwa orang itu ketika sembahyang keduanya kain meninggalkan rukun. Yang kedua, ketika milih imam adalah imamnya tidak menjadi makmum untuk imam yang lain. Maksudnya, Pak Wakil tadi imam, saya belakang Pak Wakil makmum, gejak ke Cirata makmum ikut lun, sementara lun berimam ke Pak Wakil. Maka ini pun juga nggak boleh mengambil imam yang dia makmum dari imam yang lain. Kalau kita masbuk dan masih ada imam depan, tetap ikut imam depan, kecuali imamnya sudah salam. Hanya bandru. Kita boleh menyempurnakan sembahyang tadi ikut imam yang tadinya makmum. Namun nggak boleh ini dalam satu sembahyang dua imam. Satu mobil, dua supir. Musibah. Ini yang kedua cara pilihnya. Yang ketiga, ini juga tahu bahwa imam itu orang yang tidak mengulang sembahyangnya. Ada imam mungkin dia bertayamum, padahal na'i. Menyebut punya na'i, pasti ulang sembahyang doanya. Kalau begitu, orang itu pun juga nggak boleh menjadi imam. Yang keempat, ini jangan pilih imam juga yang buta. Makna buta di sini bukan buta matanya, namun dia buta huruf. Makna buta hurufnya nggak benar bacaan Al-Fatihahnya, nggak benar bacaan ayatnya. Yang shad dibaca shad, yang sin dibaca sta, yang ha dibaca ha. Ini masuk orang kategorinya dia buta. Aja buta dari fasoha. Kalau imam banyak salah bacaannya,
hurufnya lari-lari. Dalam kajian bahasa, jangankan berganti huruf, berganti titik saja, itu dia merubah makna. Maka berarti hari ini, tengok, banyak orang hafal Quran, nggak berubah barisnya, nggak berubah titiknya, nggak berubah dia hurufnya. Tidak ada orang menghafal kitab lain selain Al-Quran, lagi hafal Quran. Karena nggak boleh merubah tadi huruf dan juga titik dan juga baris. Perubahan huruf tadi itu merubah dia makna. Contoh, seorang khalifah, namanya dia Umar bin Khattab. Dia punya upati, dia kirim surat. Namun ketika masa beliau ini belum ada ini titik dalam bahasa Arab. Gohnalom artinya baris dalam bahasa Arab. Ditemukan titik dan baris dalam bahasa Arab itu masa Khalifah Utsman. Penemunya itu siapa? Abu Muslim Al-Harrah. Kalau ilmu nahu penemunya dia Abul Aswad. Burung hitam legam. Aswad hitam artinya, makanya dia Abul Aswad, bapak yang hitam legam. Ini penemu ilmu nahu. Maka tadi Umar kirim sebuah surat ke bupatinya, dibawa oleh sebuah utusan. Maksud Khalifah Umar adalah antakbala, antakbala hazar rajul. Maknanya terimalah orang ini. Namun tadi pejabat pembaca itu bukan antakbala. Jadi kan ta, qaf, ba, lam. Dia baca ba-nya berubah menjadi ta. Dia baca antaktulah hazar rajul. Bunuhlah orang ini. Huruf ba, titiknya di bawah dibaca titik atas dua. Ba menjadi ta. Maka maknanya jauh. Yang pertama, terimalah orang ini. Yang kedua, bunuhlah orang ini. Untung saja ragu pejabat tadi. Nah, orang enggak akai lagi. Apa kau tapok? Kembali menanyakan berita itu. Ternyata maksud Khalifah Umar adalah terimalah orang itu. Benepo hurufnya. Ini gara-gara tadi merubah huruf. Maka tadi imam yang dipilih yang benar bacaannya, yang dia fasih. Seterusnya juga, kita milih imam adalah yang kelima ini, enggak boleh imamnya itu perempuan, termasuk anak yang mumayyiz. Beda antara mumayyiz dengan balik. Kalau mumayyiz ini anak belum balik, namun dia sudah tahu cara sembahyang, sudah tahu dia hukum sholat seterusnya, walaupun rogot umum, maka namanya dia mumayyiz. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Bukhari, ada seorang anak namanya dia Amru bin Salamah. Dalam dikatakan bahwa amma kauman, dia menjadi imam untuk suatu kaum. Wa huwa ibnun sabah, umurnya masih 7 tahun. Pertanyaannya, apakah di Arab anak yang berumur 7 tahun sudah balik? Hadis lain menjelaskan, muru auladakum bisolati wa huwa ibnun sabah. Suruhlah anak-anak kamu ini sembahyang dan dia berumur 7 tahun. Wadribuhu, dan pukullah dia. Wa huwa ibnu asyrin, kalau dia berumur 10 tahun. Berarti kalau begitu kebiasaan Arab, anak umur baliknya umur 10 tahun. Kalau begitu Amru bin Salamah tadi dia jadi imam umurnya 7 tahun. Kenapa? Jelaskan. Fa innahu aqra'u qaumi. Di antara kaum itu nyuanu yang paling gua bacaannya. Dibolehkan jadi imam dia, bacaannya paling gua. Hafalannya paling banyak. Hanya saja umurnya yang ubud. Maka tadi ini ketika berjamaah nggak boleh berimam kepada perempuan. Termasuk juga kalau dia punya mumayyiz anak yang masih 7 tahun, namun tidak bisa dia tahu sholat,
dan tepat bacaannya, dia boleh jadi imam untuk ibunya, untuk saudari perempuannya. Selanjutnya, untuk memilih imam ini, ayyakunal imamu musliman wa tahiran. Enggak boleh kita ini berimam ke orang kafir. Ada mungkin orang orientalis, dia hafal Quran, dia tahu cara sholat, namun dia tidak beriman, enggak muslim dia, sembahyangnya batal. Pastikan bahwa imamnya itu muslim. Selanjutnya tahir. Imam juga dia terlepas dari hadas. Kalau makmum tahu imamnya berhadas, makmum boleh nggak ikut jamaah. Kalau mampu menegur imamnya. Jadi Rasul pernah suatu hari Rasulullah memimpin jamaah dan beliau itu berjunub, lupa belum mandi. Rasul keluar dari memimpin jamaah dan dari sahabat memimpin jamaah. Ketika beliau kembali ke masjid, masih di masjid ini masih ada sisa air bekas beliau mandi wajib. Kalau begitu nggak boleh kita ini berimam, yang imam itu dia berhadas. Bapak, Ibu yang Tuhan hormati, ini diantara sifat yang wajib, artinya yang kita milih imam ini. Terus kalau kita punya banyak pilihan, di masjid banyak pilihan, ada tengku, waket, ada tengku lain, dan semuanya ini bacaannya bagus. Bagaimana kita memilih? Siapa yang lebih utama? Kita ini mengkaji siapa yang lebih utama. Yang pertama dia afqah, yang paling banyak pemahaman agamanya, terdepan. Semua dia ahli bacaan, gitu juga punya ilmu semuanya. Maka yang berhak jadi imam adalah pertama adalah ini yang paling afqah. Yang kedua ahsanuhum tilawah, yang paling kuat bacaan. Yang ketiga yang paling pagi hanada, qiraapi, ya lagi-lagi aja Ustaz. Nah kalau memang duanya hana buno, yang ketiga yang paling warok. Makna warok adalah orang itu menahan dirinya dari hal-hal yang syubhat, dari hal-hal yang haram. Itu makna warok. Artinya orang itu sehari-harinya itu dia jauh dari syubhat, dia jauh dari hal-hal yang haram. Oh hanati Ustaz, boleh. Yang keempat wasinnu, yang paling duha, akbaru, yang paling duha. Sama Ustaz, kalau sama juga kita tengok segi nasabnya, saya yang paling kuat turunannya. Oh sama aja Ustaz. Terakhir ini wal hijrah, siapa yang lebih awal mengenal agama atau mengenal Islam. Ini pilihan tadi. Kalau kita punya banyak pilihan, siapa yang dahulukan, maka teratas ini adalah yang paling paham agama dan yang paling bagus bacaannya. Ini diantara hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika kita ini memilih imam atau mengedepankan imam untuk memimpin jamaah. Silakan Bapak, Ibu yang mau bertanya. Jadi Ustaz, ini kena imum antara katanya imum yang kolektif ulum mungkin sini. Sehingga ini antara imum yang untuk dari luar dia kena buat menjidanya. Jadi yang memang imum ini bacaan Fatih menjadi kali dengar bacaan Fatih dan menjadikan suara God. Berarti imum dino menjadikan imum dia belum tempat. Jadi apa harus cocok imum dia, apa utama imumnya ada apa kritik dan antara dasarnya apa cocok imum dia sebab Fatih imum dua dia punya kemayang no. Jadi imumnya tu dia imum dua tu. Nya tak boleh God imum. Ya. Berangkat tadi dari hadis ju'ilal imamu liyutama bi, imam dipilih. Berarti kan pilihan. Kalau selevel
imam di kampung Dro dengan imam yang truknya sama, selevel ilmunya, selevel bacaannya, selevel fasohahnya, maka yang pribumi lebih utama. Namun kalau yang datang ini dipilih oleh jamaah, silakan atas si izin makmum, si izin jamaah, itu dibolehkan. Nah, orang dua tu kena, nah semua jamaah ini mengizinkan, bahkan diizinkan yang biasanya imam yang tu kena, apalagi dia dibawa oleh ahlul bait ataupun pramukim sini, otomatis dia punya rekomendasi. Artinya orang yang bawa imam itu tahu bahwa orang itu ini bacaannya, gini hafalannya. Kalau begitu, dengan si izin jamaah di sini, ini juga boleh. Tinggal jadi jamaah yang tuh enggak lah. Punya imam bro, kamu kakak ini nggak usah. Misalnya, pokoknya di Aceh kamu lahir kembang, hari ini Ramadan. Itu Masjid Betul Rahman, imam dari luar, dari Qatar, dari Irak. Masjid Oman, itu imamnya, yang hafalannya sempurna, bacaannya God, lebih khusyuk sembahyangnya. Nah, kenapa mampu menghadirkan imam dari luar negeri, dari Mesir, Maroko, Madinah, dan dari Arab Saudi? Ya, mestinya nak anggaran. Masjid Yalang, Tengku Ahmad, Godut, nah Yalang anggaran banyak. Itu menghadirkan khotib dari imam dari Arab Saudi, imam dari luar negeri. Nah, ini izin. Terima kasih. Yang lain silakan yang mau bertanya. Silakan. Cacat lagi Pak Ustaz lanjut lagi. Cacat lagi yang cacat ke Pak lagi. Cacat maksudnya? Jadi kan cacat fisik, pincang, mesti jiwa, ejit kami. Ya. Apakah orang cacat boleh menjadi imam? Yang pertama, yang dimaksud mungkin cacat fisik. Karena nanti begini juga, makna aib artinya cacatnya. Imam beraib, artinya imam bercacat. Mungkin bacaannya nggak sempurna, bacaannya nggak fasoha, maka juga dia namanya imam yang maib, imam yang punya cacat. Kalau maksud ini imam cacat fisik, yang pertama, apakah orang buta boleh menjadi imam? Seorang sahabat namanya dia Abdullah bin Ummi Maktum, bahkan itu Al-Quran mengawadikan nama beliau dengan ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Datang seorang yang buta. Siapa orang itu? Namanya dia Abdullah bin Ummi Maktum. Ini beliau sering ketika Rasulullah pergi perang dengan sahabat yang lain, kota Madinah ditinggalkan dan imamnya adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Orang yang buta ini pun juga mau nih ikut berjihad juga, ikut perang. Rasul melarang. Kata Abdullah, ikut perang juga. Kata Ummi Maktum tadi, jangan, kamu jaga gawang. Namun akhirnya juga Abdullah bin Maktum ikut perang di masa Khalifah Umar, beliau syahid. Nah, terus telah membawa bendera. Ini Abdullah bin Maktum. Artinya kalau begitu, yang cacat, kalau dia buta, namun dia tahu bacaan sholat, bacaannya fasih, ini dibolehkan. Walaupun sebagian kalangan Asy-Syafi'iyah mengatakan yang buta ini tidak boleh. Kenapa? Yang buta ini dikhawatirkan nanti dia punya hadas dan kurang sempurna sucinya. Namun orang yang buta dan dia punya kelebihan tadi, artinya dia bacaannya bagus dan dia tahu bersih sucinya tadi, dibolehkan. Yang kedua, orang yang cacat tangan misalnya, tangannya puntung, kaki tiba mungkin lagi nyancit. Apakah dia boleh? Kalau yang hana yang lain, nah yang sebenarnya lain, yang lain bacaannya hana yang sempurna, yang lain juga pemahaman agamanya hana yang sempurna, sempurna urungnya cacat tadi, apakah boleh? Dibolehkan. Namun seandainya yang lain yang lebih, yang sempurna yang lebih tipe sama namanya,
bacaannya God, pemahamannya betul, maka orang ini pun masuk dia kategori selanjutnya. Utamakan yang sempurna. Kalau begitu, yang makruh dalam semua mazhab, kalau imamnya enggak mampu berdiri, walaupun sebagian katakan boleh, atau memimpin jamaah beliau dalam posisi tidur, mana lain nilai. Namun Rasul contohkan, ketika orang-orang sudah mulai menua, Rasul di masa beliau mulai sakit, Rasulullah menunjuk, Aisyah tolong kabarkan ke sahabat yang lain Abu Bakar untuk memimpin jamaah. Namun Aisyah menjawab, ya Nabi Allah, fa inna Abu Bakrin innahu rajulun raqiq. Abu Bakar itu dia orang yang dipikirkan. Maknanya adalah Abu Bakar sering menangis dalam salat. Ketika Allahu Akbar saja ini beliau menangis, bergetar. Nabi kemudian menunjukkan, ya Aisyah, apakah engkau mendengar suara tangis Abu Bakar? Tidak, kata Aisyah. Abu Bakar sering menangis, air mata. Namun tangisan hana. Kata Rasulullah, makanya saya pilih beliau yang lebih khusyuk. Kasus tadi ini, Rasul mulai menua, Rasul mulai lemah karena sakit. Walaupun Rasul masih kuat ingatan, namun fisik enggak mendukung. Beliau tunjuk sahabat lain, yaitu Abu Bakar, memimpin jamaah. Maka di kondisi ini bisa kita ambil sebagai pelajaran. Ini misalnya lunyo tengkuimu, namun sulun putu-putu, napah lun panu. Imam masjid apakah harus menjadi imam dalam berjamaah? Tidak harus. Namun tengku imamnya tadi yang dia dipilih adalah pahamnya agama. Ketika orang bertanya tentang agama, beliau menjawab karena tahunya. Maka ketika ada bisiknya ini kamu dukung, suka putu-putu, Bismillah benar Al-Fatihah tak sempurna ni, maka lebih baik kita buat imam rawatib, kita pilih imam rawatib. Dan bahkan di masjid yang hari ini sudah terkoordinir ini, dia punya dia dua-dua, siapa yang jadi imam hari itu, siapa muazzinnya, siapa dia bilalnya, tulis itu tertulis. Dan mau tahu siapa imam hari ini. Dan imamnya dia berganti-ganti. Masjidil Haram, imamnya bukan satu orang. Subuh imam A, zuhur imam B. Madinah itu juga Masjid Nabawi lagi ngaji. Imamnya imam D. Artinya bahwa hana di Madinah itu pun di Arab itu yang masjid mengkultuskan satu orang. Yang mestinya imam. Menyokongnya imam hanasa. Kalau begitu, ya yang imam juga harus tahu diri sebenarnya. Nyo kata kodo su putu-putu napah pane. Berarti kita mundur. Ke yang lain. Untuk apa tadi? Kesempurnaan berjamaah. Maka jamaah kesempurnaan dia ketika imamnya diyakini oleh makmum, sembahyangnya sah. Oleh karenanya, makanya ini bahasa hadis ju'ila, dipilih. Siapa yang pilih? Makmum yang pilih. Dan ke depan. Yang biasanya juga yang dipilih ini, yang dipahami oleh makmum itu orang yang god bacaannya, guru yang paham agama. Minimal dia paham tentang salat. Contoh di pengajian masjid Tuhan, nantinya ada imam lupa dia sembahyang asar 4 rakaat, di rakaat yang kedua dia lupa tasyahud. Karena dia lupa, ingat rakaat yang ketiga
beliau tasyahud rakaat yang ketiga. Karena dia berpikir bahwa menyoal tasyahud berarti 2 rakaat lagi. Maka sedang asal uronya 5 rakaat. Imamnya lagi nyan, makmum gak menegur. Kagak. Dalam masjidnya sedang asarnya sebut uronya 5 rakaat. Kemuncul lagi nyo, imam anak mafu, makmum anak mafu. Kamu 2 anak mafu. Imam yang paham tadi, oke, lupa dia. Rakaat yang kedua kita tasyahud. Ketiga terus, keempat akhir. Namun yugo salam siyo sahwi. Untuk apa ini menutup kekurangan bunuh? Nggak mesti. Duduk tasyahud loh, rakaat yang ketiga. Boleh rakaat ketiga sembahyang maghrib. Ini sembahyang asar. Maka dari ini afqah memahami agama, memahami cara sholat. Namun Bapak, Ibu yang Tuhan hormati, memang terkadang sebagian tempat imam yang kesekian kali memimpin jamaah barokah yang mudah barokah menyangkan juga bacaan God, pemahaman agama api sempurna. Namun di masa mulai tua-tua ini kan begini, ini orang ketika dia hidup ini daur ulang. Anemik pun paling tinggi di penghujung dia lagi anemik loh. Si kalian urut mau nyokat Tuhan ada, doi batu dulu, lagi anemik loh. Palingnya makan, lagi ibu, tajuk ibu yang lebih, ken, lumbu tuh. Permintaan kan daur ulang karena ketuhanan. Maka yang pertama lu pikir bunuh, ketika nauru berbuat salah satu kesalahan, jangan matanya tertuju bak sabuk kesalahannya. Masih banyak kebaikan yang pernah dia lakukan. Tinggal mungkin ini cara berpikir, cara pikirnya bagaimana cara menegurnya. Dalam agama diajarkan juga wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau maupun berdebatlah dengan cara yang benar. Kalau mengajak pun bil mau'izah hasanah, dengan cara yang enggak menyakiti. Mungkin kita bikinnya pakai Siraza cara hari ini. Yang cara ini enggak menyakiti orang lain. Gimana cara yang tepat? Lebih lagi Pak Hansi. Yang kejit masalahnya lagi cara kita hari ini. Caranya menegur, kita bisa menegur. Supaya yang ditegur itu hana bengi. Yang menegur pun enggak dibenci. Namun ketika orang menegur, yang ditegur enggak setuju, timbullah ini perpecahan. Dalam sebuah hadis kata Ibnu Abbas, ini rawahu Bukhari Muslim yang sanad sahih. Bunyi hadisnya, la yarfa'ullah an rajulin salatahu an salasa. Allah tidak akan mengangkat sembahyang orang dari syibran walaupun satu jengkal. Maknanya bahwa sembahyangnya tidak diterima. 3 golongan. Yang apa yang 3 golongan tadi? Yang pertama, rajulun amma kauman. Satu orang yang dipilih tadi jadi imam mimpin jamaah, wahum lahu karihun. Imam itu dibenci. Maka ketika jadi imam kita dibenci, ini hadis menjelaskan sembahyangnya itu enggak diterima pahalanya. Yang kedua, imru'atun batat. Urino yang batat. Ini batat bahasa Arab. Kon batat yang bahasa Aceh. Maknanya adalah imru'atun batat. Seorang perempuan yang malam uro tengut wa zaujuha sahitun lidobni. Maka kalau ada perempuan
suaminya malam itu mungkin ingin menggaulinya dan dia menolak, dalam Quran suci hadisnya menjelaskan la'anallahu wal malaikatu, Allah dan para malaikat melaknat perempuan tadi yang menolak suaminya. Maka dalam hadis ini imro'atun batat, perempuan yang malamnya tenut sementara suaminya marah. Yang ketiga akhwani mutasarimani, dua orang sahabat, dua orang saudara sabe dalam kebencian. Maka hadis menjelaskan la khaira li muslimin ay yahdura akhahu fawqa salasin, hanaga sidra muslim hanaga begahaba assalamualaikum batasnya. Maka orang-orang yang tadi yang terus kebencian tadi ini tinggal ke bawah kampung, mumpuk dalam masjid, namun terus menebar kebencian ini, maka sembahyangnya juga Allah nggak terima. Jadi kan mendukung. Tiga hari ini, saya pikir ini cara kita hari ini. Kiban kita hari ini menyampaikan ke yang bersangkutan supaya juga nggak tersinggung. Makanya bikinnya cara kayak gitu. Dan sampai saya belum menemukan cara juga masalahnya. Gimana cara? Ya, Bapak, Ibu yang hormati silakan, yang lain yang mau bertanya. Silakan. Sehubungan dengan tradisi tanya bahwa imam dari luar juga jadi mungkin lebih daripada memang yang kita beliaunya. Ia memang dia jangan dengar begitu dulu. Sayudang leju. Yang posisi kita ni tiba. Kerana itu pernah peristiwa tiga temangan kena kalau pak baca bucirbal macam ni di udang leju. Hotel udang yang ada maham. Maham tu yang dia ada. Jirdah dengan temayang rusak. Ya. Yang posisi je maka ni yang keduanya dalam posisi dia berkibar. Ya. Terima kasih Pak Wan. Maka dalam kondisi memilih ini, salah pilih. Jangan salah pilih. Ini betul dah memilih sudah. Kan pilih kali. Tahu dia pilihnya. Kan salah pilih. Makanya tadi sebelum memilih ini pastikan siapa yang kita pilih. Jangan tertipu dengan pakaian. Makanya tadi kopiahnya bukan lambang kealiman. Namun kopiahnya cuma adalah sampai rambut ketika sujud menghalangi kening kita. Dan fungsi kopiah. Apakah urung botak namanya kopiah wasak peleci urung botak? Pakon cahaya lampu mengkilat mau ikut. Arti tadi ini bahwa kopiahnya bunuh untuk penahan. Ini fungsinya. Jadi lagi bunuh Pak Wan, jangan tertipu dengan penampilan tadi. Kayu bunuh kita pastikan bahwa dia betul bacaannya. Tapi ini kita pastikan bahwa dia mewarok orangnya dan paham dia. Coba bayangkan don. Nah urung lagak pakai kalau pakaian lagi tungku dah, hana putar sembahyang. Patu yang terpegang subhanallah punya orangnya. Punya jadi. Jamaahnya punya arlo jamaah. Benar benar subhanallah pakon orangnya. Bikin ikut loh pakon. Kan mampu. Maka tadinya Pak Wan memilih tadi ini salah pilihnya mendorong. Terima kasih Pak Wan. Ini dalam posisi je dari luar. Punya posisi je. Kalau kita hari ini fatwakan nggak boleh cuma dari luar, maka Masjid Oman, Masjid Simpang Mesra, Masjid Betul Rahman. Selama puasa ini imamnya 2 negara mulai. Dari Maroko, dari Mesir. Kenapa kau dipilih? Ini tadi terpilih memang, hafalannya sempurna. Hai Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi, mimpi jamaah, Imam di Betul Rahman. Dan bahkan juga imam di Masjid Istiqlal Jakarta itu Syekh Ali Jabir, juga orang Arab aslinya. Jadi secara hukum dia boleh, namun tadi yang penting Pak Wan jangan salah pilih. Salah pilih.
Yang silakan yang Pak yang pertanyaan lainnya yang masih dari bab ini. Ya, lo pikir untuk masalah sembahyang ini kartu orangnya di Al-Fatihah dan bacaan surat pendek. Kita ini belum contohkan ini cara ruku yang sempurna, cara i'tidal yang sempurna, dan sampai secara salam. Malam hari ini kita pening dulu, disambung nanti oleh Ramadan nanti insyaallah. Pokoknya begah lagi ini tanggal 10 Mei dan insyaallah yang halangan sesuai dengan hisab itu tanggal 17 kita masuk Ramadan. Artinya 16 malam ini mulai tarawih. Rasul pernah katakan begini, khairul qurun qarni. Sebaik-baiknya masa Rasulullah itu masaku. Summa yalunahu. Setelah masa Rasulullah ini masa para sahabat. Siapa sahabat ini? Orang yang pernah jumpa dengan Nabi. Terus yang ketiga setelah masa terbaik Rasulullah, para sahabat, semua masa tabi'in, semua yalunahu. Siapa tabi'in ini? Orang-orang yang pernah jumpa dengan sahabat. Jadi ini masa yang paling baik. Khairul qurun qarni, summa yalunahu sahabat, summa yalunahu tabi'in. Kita ingin tahu bagaimana orang-orang ini, artinya para sahabat, para tabi'in itu menghadapi Ramadan. Dan apa yang mereka kerjakan selama Ramadan. Ini banyak kitab yang menjelaskan seperti apa para sahabat ketika menjelang Ramadan dan di Ramadan. Kita ambil seorang khalifah, namanya beliau Utsman bin Affan. Ini khalifah yang ketiga. Utsman bin Affan itu sehari khatam Al-Quran 4 kali. Utsman bin Affan itu puasa bukan hanya Ramadan, bermulai Rajab. Kau puasa apa? Lanjut dengan Sya'ban, lanjut dengan Ramadan. Utsman bin Affan enggak puasa pada Yaumus Syak. Singo puasa, uronyo terakhir Sya'ban, Utsman enggak puasa. Namun Utsman mengamalkan beliau puasa 3 bulan berturut-turut. Di selang-selang puasa beliau ini, beliau khatam Al-Quran sehari 6 kali. Kapan dibacanya? Dalam sholat. Gedong. 6 turun. Ini sahabat. Anas bin Malik. Kalau tadi Utsman khatam 6 kali, Anas bin Malik 4 kali. Juga dalam sholat. Ini yang sahabat kerjakan. Maka kitab-kitab itu menjelaskan seperti apa para sahabat sebelum Ramadan ini memperbanyak puasa di Rajab, di Sya'ban, dan memperbanyak dia baca Al-Quran. Dalam kitab Al-Fiqh ini punya Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani, Fathul Bari, itu dijelaskan sahabat ketika Ramadan dan juga Ramadan itu sembahyangnya sehari semalam 600 rakaat. Natur kan? Di Ramadannya itu sahabat setelah tarawih itu wudhunya 1 wudhu dengan subuh. Maknanya bahwa sahabat handungan juga nggak tidur. Karena sembahyang subuhnya dengan wudhu, sembahyang isya dan sembahyang tarawih. Ini di malam Ramadan. Terus setelah para sahabat, bagaimana tabi'in? Banyak riwayat mengatakan bahwa Abu Hanifah yang masuk ke mazhab Hambali termasuk tabi'in. Kenapa? Abu Hanifah
pernah jumpa belajar dengan Anas bin Malik, sahabat. Maka Abu Hanifah yang beliau ini lahir 80 Hijriah, masuk di kategori ini para tabi'in. Abu Hanifah dalam kitabnya dijelaskan juga. Abu Hanifah ini dalam kitab Manaqib Imam Abu Hanifah itu beliau dalam sehari khatam Al-Quran 6 kali dalam sholat. Kalau puasa itu 30 hari, khatam Al-Quran banyak dalam suruh 6 go atau put go. Ini kalikan aja. 30 hari berapa kali khatam Al-Quran. Ini Abu Hanifah. Yang beliau juga setelah Isya, Tarawih dan Subuh juga dengan wudhu yang sama. Ketika wudhu sama yang Isya. Makna bahwa Abu Hanifah pun dengar malamnya. Dengar. Yang lebih dekat lagi ini Abu Al-Abbas Al-Atta. Ini Abu Abbas Al-Atta ini. Yang pertama beliau ini sembahyang Isya wudhunya juga sama sampai dia itu subuh, satu wudhu beliau ini. Dan terus setelah subuh beliau mengajar lagi. Kapan tidurnya dia? Antara maghrib dengan Isya. Ini Abu Al-Abbas Al-Atta. Dalam sehari khatam Quran 3 kali. Imam Asy-Syafi'i dalam sebulan Ramadan itu dia khatam Quran 60 kali. Sehari khatam Quran 2 kali. Itu pun dalam sholat. Ini diamalkan oleh para sahabat, para tabi'in. Terus setelah para sahabat, para tabi'in ini, bagaimana para ulama-ulama negeri lain? Contoh di Yaman. Yaman ini banyak dikunjungi oleh orang cari ilmu ini. Di Yaman ada orang dan banyak masjid. Itu setelah tarawih dia buka halaqah pengajian seperti ini, mengkaji tafsir. Sampai kapan? Sampai subuh. Yang kedua mengkaji Sahih Bukhari. Oleh tarawih pengajian Sahih Bukhari sampai subuh. Dan jamaahnya kon lagi tanya wablu momlah lapar turo 6 turo. Artinya bahwa yang menyampaikan ilmunya itu sampai subuh, yang dengar ilmu pun juga sampai subuh. Ini di Yaman. Dan sampai hari ini 6 masjid mengamalkan demikian. Artinya bahwa di malam Ramadan itu tidak ada waktu yang tersia. Ada waktu yang terbuang sia-sia ini. Mengisi Ramadan. Baca Al-Quran, tahajudnya. Menitanya, asal Ramadan, kamu boleh 8, 20. Kita hanya, kalau kita itu hari ini, ambillah tarawih 23, yang wajib 17, tidur cuma 40 rakaat. Sahabat, tidur semalam 600 rakaat. Padanya. Bagaimana pula? Yang apa yang wablu? Ini sibuk kita ini. Namun contoh tadi. Maka ini menghadapi Ramadan. Alangkah indahnya kita malam-malam Ramadan itu mengisi. Oh kecil ada lungka duha Ustaz. Anak mungkin sampai subuh Ustaz. Perintah agama tadi adalah idza amartukum amran. Rasulullah menyuruh perintahkan sebuah perintah. Faktu mastata'tum, amalkanlah semampu kita. Tahajud mampunya 20 rakaat, ya cocok 20. Bina kalau rame Ustaz pada kopi lagu, dona. Bina kalau nyata kalau. Artinya kita hari ini dengan para sahabat, para tabi'in dan para ulama yang mutakhir ini yang ada di Yaman, di Maroko, hanapadanya. Maka ini bulan yang lebih hebat dari 1000 bulan. Yang amalan sunnah itu Allah gandakan pahalanya.
itu dengan sama dengan amalan wajib, dan bahkan kemuliaan Ramadan ini syahrul Quran, malam turunnya Al-Quran, maka para sahabat semua berlomba-lomba ini paling banyak mengkhatamkan Al-Quran. Imam Malik contohnya, imam kedua setelah Hanafi, Imam Malik juga tamam Ramadan di Sya'ban diliburkan semua halaqah pengajiannya. Imam Malik di Sya'ban memperbanyak ibadah, di Ramadan mengkhatamkan Al-Quran. Hampir semua imam mazhab khatam Al-Quran sehari minimal 2 kali. Kalau kita pegang, lu Syafi'i Ustaz? Okey Syafi'i terus malam khatam 2 kali. Menyodor aku Syafi'iyah khatamkan semalam terus malamnya 2 kali. Lu Hambali Ustaz? Hambali 2 kali. Lu Hanafi Ustaz? Berarti kalau begitu dari semalam 4 kali khatam Qurannya. Jadi berapa mentang lu Syafi'i Quran 4 dropat. Ini semua contohkan ini. Maka kita isi malam-malam kita ini dengan amalan-amalan sunnah. Yuk tutupnya, silakan yang mau bertanya tentang puasa mungkin. Silakan. Atau mungkin yang masih salat mungkin Pak Mas silakan. Yang kau bawa orang salat. Kadang tadi kadang dalam artian dua-duanya sampai zaman dari yang sudah tahu cuma. Ya. Memang ini beda. Kalau orang Arab bilang dia khatam, Indonesia khatam, beda. Contoh ketika Syekh Ali Jabir beruluk-uluk cerita, ada orang buat acara kenduri. Acara apa ini? Ini kenduri. Kenduri apa? Khataman Al-Quran. Anak saya, Ustaz, berapa umurnya? 7 tahun. Subhanallah. Kata Syekh Ali Jabir. Anak umur 7 tahun khatam Al-Quran. Subhanallah. Kata Syekh Jabir. Dia pahami khatamnya itu hafal dan tamat. Hafal dan tamat. Padahal khatam dalam bahasa Kenyau baca aja padahal. Arti apa aku baca aja oleh khatam. Namun kalau orang Arab itu bawan, kita kena khatam Al-Quran, dia hafal Al-Quran, tahu artinya, tahu maknanya, bisa menghukum dari Al-Quran itu. Maka semua fuqaha hafal Quran. Contoh Abu Hanifah hafal Quran, ambil hukum Al-Quran. Imam Syafi'i hafal Quran, begitu juga nih. Jadi khatamnya tadi adalah ketika sembahyang dibaca Al-Quran sembahyang itu dalam sehari tamat 2 kali dibaca dalam sholat. Sembahyang subuh kecuali dari Fatihah, guna dari Fatihah, Al-Baqarah. Terus artinya bahwa alangkah lamanya berdirinya membaca ayat. Kita ketika imam baca surat yang agak panjang ketika tarawihnya, kapalo panjang enggak? Maka ada lagi ini mazhab baru. Habis Al-Fatihah, wadduha, Allahu Akbar. Atas Al-Fatihah, Yasin, kamu lah yang ikut. Oh, mak Yasin baca. Banyak satu ayat, Allahu Akbar. Kan ini mazhab baru hari ini. Nah, semua imam mazhab contohkan. Dalam Ramadan itu khatamnya berkali-kali. Hanya bedanya bilang-bilangan. Nah yang 2 go, nah yang 10 go. Gila-gilanya Pak Wan. Terima kasih Pak Wan. Yang lain silakan yang mau bertanya. Silakan siapa. Jadi masalah pada lu tua kadang ni tani, lu tua tani, tapi mampatanya ni apa kayak? Ya, ini lupa. Suatu penyakit yang Allah berikan namanya rahmat. Penyakit tapi rahmat, yaitu lupa. Kenapa bukan rahmat? Misalnya orang nggak punya sifat lupa, maka kebanyakan kita ini pendendam. Allah berikan tadi lupa supaya apa? Melupakan kesalahan yang lain. Timbul dendam. Maka
kebanyakan lupa ini sebuah rahmat. Dalam berpuasa lupa, bungo ke hiji kopi bungo walaupun puasa kayak kopi loh. Hai kebiasaan. Karena lupa. Itu bagaimana? Kamu itu lupa, itu sedekah. Itu kan puasanya. Ini masalah niat. Dalam mazhab Syafi'i, memang lagi tadi kemarin itu bahwa Rasul mencontohkan cara berniat. Namun semua dalam ibadah kita ini diperintahkan untuk berniat, dikunci dengan hadis innamal a'malu binniyat. Dalam mazhab Syafi'i itu niatnya ketika sahur. Dalam mazhab Maliki begitu juga. Namun dalam mazhab Maliki membolehkan kita ambil niat singo puasa, malamnya kita berniat untuk berpuasa 1 bulan penuh dalam tahun itu. Tengok puasa dengan 17 misalnya. Ini tanggal 16. Malamnya niat terus niat. Jadi bunyinya dia syahri Ramadan fi hazihi sana. Baca lagi sih. Tanggal 16-nya ambil niat untuk 1 bulan terus. Nanti ketika sahur bangun ulang lagi niatnya. Untuk apa ini? Meyakinkan. Nah, ketika nanti sahur tuh si gogo. Asing but masjid nu lagi main mampu no. Ana rumah. Nah, kan tahu udah subuh. Nak pakai sahur. Nah, ini gimana niatnya? Tuh niat benar. Tertutup dengan niat di awal bulan. Maka di tanggal 16 itu ambil niat terus untuk puasa 1 bulan penuh. Namun kalau ingat setiap sahur diulangi niatnya berlebih kuat dan ketika lupa itu ditutup dengan niat yang dipakai pada awal bulan. Terima kasih. Yang lain silakan yang mau bertanya. Jadi Ustaz itu menyebut dunia tidak sehat puasa menjadi puasa. Itu makanya menjadi dua dunia yang mungkin dia mau jauh. Dia terkuat ya dia tidak tadi itu ini ada mau juga awal gitu jadi ada ini cara pengennya jadi kedua ini nikahnya kita hotel jangan tinggal udah poteannya kan itu yang Vietnam maunya itu Tuhan beri rahmat kedua ini kan poteannya Ya. Terima kasih Pak Kecil. Di balik kenapa Rasul para sahabat mengamalkan tadi berbanyak puasa di Rajab, di Sya'ban, dan tujuan ketika Ramadan terlatih. Kita biasa ini kan kebiasaan. Pokoknya ini onda kebiasaan. Mengulangi biasa ini onda arbah. Nah, kalau kebiasaan tadi maka harus menentukan yang para sahabat mengamalkan semua tabi'in ini ketika di Rajab, di Sya'ban perbanyak tadi puasanya. Sehingga di Ramadan ada dua deh. Karena biasa. Nah, kita mungkin Pak Geci karena enggak mulai dari Rajab, dari Sya'ban, maka kain Ramadan dua. Nah, kalau benar kan? Ya, dalam mazhab Syafi'i memang tentang rukun termasuknya itu rukun. Namun kalau kita hanya ambil Asy-Syafi'i, betul. Dalam mazhab Syafi'i ketika orang enggak berniat enggak sah dia puasanya. Dan niat mazhab Syafi'i tadi ambil ketika sebelum subuh atau ketika sahur. Namun dalam mazhab dua hal lagi ini Hambali sama Maliki itu boleh ambil niatnya di awal Ramadan. Besok mau puasa, kacau malamnya dan niat terus nih untuk 1 bulan. Atau takut dua-dua dengan Pak Kecil. Oleh sahur, oleh buka puasa. Pada maghrib, coba niat. Lu tengok puasa aja. Walaupun niatnya itu habis maghrib. Oleh maghrib tak jauh bulan. Menang kan? Pada kita ada ambil niat. Dan berniat yang namanya puasa menahan dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Walaupun yang diambil tadi di habis maghrib atau isya atau buat tarawih misalnya, ibu tarawihnya
takut nak jaga tengok rumah masa ini. Saya ingat pulang tarawih. Jadi angkanya langkah lebih cepat untuk menjaga tadi sampai turun tu. Yang kedua, Nabi ketika pulang ke rumah tanya Aisyah, ya Aisyah, apa yang saya makan pada hari ini? Kata Aisyah, ya Rasulullah, Hana sebetul punya Rasulullah. Kalau begitu saya puasa. Ini berlaku untuk puasa sunnah. Nabi buatnya ketika juga bukan Ramadan. Maka tadi niat memang perlu bagi si, tinggal tampil cocok-cocok. Oleh maghribnya takut dua, atau oleh tarawih takut dua. Maka yang tepat benar, jika tamu Ramadan, ambil terus niat untuk 1 bulan. Nah setiap malam kalau bangun ini, kembali dekat, ulang. Untuk apa? Berlebih khusyuk dan lebih menekuni. Terima kasih Pak. Ada hadis mengatakan maqama mabana iman wa'tan wa biqudra wa mataqaddam mintan. Yang ujungnya ada hapuskan semua dosa-dosa. Apakah termasuk dosa? Iya. Yang kedua adalah kam min shaimi laisa lahu min siyami ila al-wa'ta. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak pernah mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Bahkan kehebatan namun puasa pun hadisnya tidak menjelaskan baru kita. Ya, terima kasih. Man soma Ramadana imanan wa ihtisaban. Ini kaidah demo. Hampir setiap Ramadan para penceramah ini mengulang-ulang hadis ini. Barang siapa yang berpuasa dan mendirikan malamnya. Yang lagi pun mendirikan malamnya. Artinya malam dia berdiri malamnya. Tidak tidur malamnya. Ini Allah ampuni dosa-dosanya. Pertanyaannya, apakah semua dosa? Yang pertama, ketika kita lihat ini Fathul Bari menjelaskan hadis ini, apakah semua dosa? Jawabannya tidak. Kalau tidak, dosa yang yang anjing. Yang enggak diampusi, yang diampuni, yang dihapuskan adalah dosa besar. Yang dia diampuni dengan bertaubat. Contoh bunyi ayat, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang syirik. Ini ayat Al-Quran. Namun tadi hadis menjelaskan. Banyak hadis ini. Contoh nanti orang-orang yang sempurna wudunya, Allah ampuni dosa-dosanya. Atau orang yang menunggu waktu sholat ke sholat. Atau orang yang sempurna wudunya. Atau orang yang kakinya melangkah ke masjid setiap saat, itu juga Allah ampuni dosanya. Walau kana min zabadil bahri, walaupun seperti buih di lautan. Maka yang diampuni adalah dosa yang enggak termasuk dosa besar. Ini mana pertama, Gure? Yang kedua, kam min shaimin. Terus juga wa kam min qaimin. Yang pertama, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa alju. Banyak orang yang berpuasa namun mendapatkan apa-apa dari puasa kecuali lapar. Sambungan hadis, wa kam min qaimin. Banyak orang yang bangun di tengah malam Ramadan, laisa min qiyamihi illa as-sahar. Namun dia bangkit malam itu tarawih, tahajud seterusnya, enggak dapat apa-apa kecuali hanya bergadang. Ini apa maknanya? Orang-orang yang dia enggak sempurna puasanya. Bagaimana makna puasa yang enggak sempurna? Ketika orang puasa, dia masih ini membuka aib-aib orang lain. Ini menahan lapar saja. Ini paling galak. Gebegahan tanggap boleh. Maka apa ukurannya? Yang aib-aib itu. Seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau seandainya memang yang kita sampaikan itu ada sama dia, nanti Rasulullah. Kata Rasulullah, al-ghibatu zikruka akhaka bima yakrah. Itulah ghibah. Tapukah si A-nya pencuri. Walaupun dia betul-betul pencuri memang dia. Itulah ghibah.
Kalau itu kita sebut dia gak suka. Yang kedua, kalau itu tidak ada, itulah fitnah. Wal fitnah asyaddu minal qatl. Hukum dosa orang membunuh besar, dan fitnah dosanya lebih besar lagi dari membunuh. Maka orang-orang yang berpuasa tadi masih mengunjungi orang lain, memfitnah orang lain, menyampaikan aib-aib orang lain, kecuali dalam pengadilan atau minta penyelesaian. Seorang istri misalnya suaminya sudah memberikan nafkah, disampaikan ke hakim atau mampu menolong dia, itu kan aib suaminya, dibuka untuk membantu dia dapatkan hak-haknya, itu dibenarkan. Namun yang dia buka aib orang lain tanpa ada maslahah, maka puasanya hanya menahan lapar. Qiyamul lailnya hanya mendapatkan bangun malam saja. Kalau begitu, kesimpulan puasa adalah menjaga juga anggota tubuh kita ini. Makanya secara bahasa apa itu puasa? As-saumu al-imsak. Saum itu dia puasa untuk menahan lidahnya, anggota tubuhnya, matanya. Itu dia puasa. Namun orang-orang yang berpuasa nggak menahan lidahnya, matanya, anggota tubuhnya, maka orang ini nggak lebih dari hanya menahan lapar saja. Nah, hanya capek aja udah malam. Ini dia makna tadi, man qama kam min shaimin. Yang kedua, kam min qaimin. Terima kasih, Guri. Yang lain, Ibu Datuk, silakan yang mau bertanya. Yang mana tak kalau untuk yang lain, itu yang keluarga akan mati setelahnya. Jadi kita yang murinya tak di tahu itu pun. Kami yang dengan yang betul dia tu aneh pegang bunga kecil dia betul pakai ada. Bunga kecil ia pegang je mah. Kita itu dia. Ya. Dia betul enggak tak bunga pegang yang bunyi. Dia ibarat dia pakai ada. Ya. Kriteria. Ya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih. Iya, ketika orang berpuasa, namun terkadang dalam puasanya ruh bengeh, koreno, mungkin telak ke pegodi, atau rino bengeh, koreno, telak jaga di sahur. Nah, seterusnya ini, apakah sah puasanya? Puasanya sah, namun puasanya tadi hanam demi pahala. Sebab kon kemari juga. Karena puasa juga begitu, jadi menahan dia amarah. Maka Pak Gaji termasuk ini contoh ini kamin soimin tadi. Berapa banyak orang yang berpuasa namun nggak dapat apa-apa, hanya dapat dia lapar saja. Maka itu bersalah ini dalam puasa ini menahan roh. Walaupun ada roh. Silakan. Begitu masalah kecampuran itu. Nanti pernah dengar nyok khatam berarti dalam salat. Para sahabat pernah khatam Quran itu dalam salat. Tapi najib yang murunkan dia terawihnya beliau tadarus. Tapi dia khatam Quran dengan tadarus. Oh ya. Makna khatam secara bahasa dia kan tamat. Itu tamat. Itu khatam. Dikembangkan juga makna khatam tertutup. Itu
Setelah Quran wa khatamallahu ala qulubihim. Nah, ini kan khatam juga penutup. Nah, buka deh. Itu khatam juga. Ini kitab contohnya bawah. Dah habis sampai semua baca semua, tutup. Dia khatam. Kitab jilid pertama misalnya. Ini Al-Mu'tamad Fiqih Syafi'i. Ini secara bahasa dia menamatkan. Setelah tarawih kita baca Quran, tamat juga Qurannya. Itu juga khatam namanya. Namun khatamnya membacanya di luar sholat atau khatamnya di malam tarawih. Sahabat para tabi'in mencontohkan tadi khatamnya Al-Quran, membaca Al-Quran itu khatam tamat sampai habis 30 juz dalam sembahyang. Yang beda apa bedanya Pak Wan? Menurut sahabat para tabi'in tadi khatamnya dalam sembahyang, menamatkan. Orang-orang setelah itu mungkin khatamnya di luar sembahyang. Ketika habis tadarus, habis tarawih, tadarus, khatam juga. Ini dia khatamnya di luar sholat. Namun istilah sama, menamatkan bacaan atau menamatkan Al-Quran tadi 30 juz. Kon juz ke 30 juz. Emang di Aceh Pak Wan yang makan emang hampir tiap khatam juga. Ketika sembahyang tarawih pas witirnya Qul ahad, An-Nas, Al-Falaq, khatam setiap malam. Khatam juga. Padahal begitu dalam sebulan 30 hari khatam 50 goji. Ya itu aja. Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq. Al-Baqarah dibaca, Al-Imran dibaca juga. Ujungnya dibaca. Khatam juga begitu. Ya terima kasih. Yang lain silakan. Jadi lagi tadarus kan sambung menyambung. Jadi wabu ayat don wawasan. Yang bagaimana tubuh khatam kedua pun bagaimana sama. Ya. Tadarus. Namun secara bahasa khatam ketamat. Mungkin gepun kakek mulai sambung panzi, sambung mendengku lainnya, sambung riza sampai pokoknya akhir. Benar kan? Namun ketika banyak baca benar kan kamu tadi ngoci, tak lancit, nah, tak simak cik. Maka kalau begitu, ya semua kamu khatamkan berarti. Yang cara tadi saling mendengarkan, saling membaca. Namun yang salah urutnya ketika tadarus, ini baca Quran, nah biru kok luar gitu. Ini baca Quran, apa baca kue, jadi hobi gitu. Dibaca kono, sambunglah batakonya. Hanya kalian yang membaca. Itu jadi masalah hari ini. Terima kasih. Itu enggak disebut kata. Enggak sebut kata. Gato lira na yun. Kan kamu sering yang punya kita terus. Maka yang kayaknya kamu ya betul. Kamu lah. Tapi yang kamu kerja malah yang keadaman. Tapi peristiwa buat tadarus mana lagi nya? Iya. Berarti yang hanya dianggap khatam. Khatam juga secara berjamaah. Namun kalau khatam kedua-dua lagi benar. Namun nyaba benar yang baca, yang menyimak, sambolnya yang menyimak sih, maka walaupun sekali khatam, semua ini, kita semua mendengarkan, semua membaca, dan semua menyimak. Yang ada gunung khatam jamaah mentok, bukan kedua-dua deh. Hei, sambungnya sebuah halaman. Nyata sebuah halaman, itu sebuah halaman. Jadi dong, teruskan gitu kan. Ini khatam juga secara berjamaah. Terima kasih Pak. Kalau begitu, Silakan. sebelum kita pakai gigit tuh model ini kan, sebelum model. Jadi, kok ya dong? Jawab ya. Di keluarnya, kebal, kamu dia memilih. Nyo kawan dia jamnya itu haram. Nyo pikir tu ada biru. Dia boleh cincin. Kadang bukan nyo kadang-kadang jadi nyo kadang-kadang belum dari belum dari. Nyo belum dari. Ya. Dia dah. Terima kasih Pak Haji. Yang aku buat. Yang pertama ada di adab namanya, adab membaca.
Jangankan Al-Quran, kitab saja. Ada juga ada punya bacaan, ada baca kitab. Sebenarnya dia mesti bertoharah. Kalau kita berhadas, wudu dulu, baru buka kitab. Terus dalam Al-Quran, bagi Al-Quran, ini kitabullah. Maka ketika kita baca Al-Quran juga, yang pertama ini bersuci. Ada sebuah hadis itu menjelaskan, lamasul Quran al-haid wal junub. Janganlah menyentuh Al-Quran bagi perempuan-perempuan yang haid, laki-laki yang junub. Makna menghargai Al-Quran. Orang seperti tadi begitu, Al-Quran dibaca juga, rukuk, ba'jaro, ini orang memperolok-olok Al-Quran. Makanya tadi orang India itu katakan haram. Iya. India itu jadi India Pak Haji itu bermazhab Hanafi. Kalau dia semayang ya mungkin apa yang tengok itu pedoman ke tengoknya. Ya, ini tengok bulut. Dia buih. Jauh kan dia dah mau buih. Ya, dia nak. ya. Jadi yang itu mana ada ceritanya. Kembali benar Pak Haji. Dia ada sesuatu yang sunnah misalnya, namun ditinggalkan karena masalah, dianjurkan malah. Yang paling ikut contohnya adalah ketika sembahyang jemaah, pas sujud, sunnahnya dia tangan dibuka. Namun menyerap pada penuh jemaah, terbuka ini meloju, kan? Maka lebih baik dia tinggalkan sunnah tadi untuk keasrahan dari jemaah. Terus ketika orang baca Quran, maka gerahnya, katli baca Quran menurut. Apa salahnya di irian? Nah, kalau menang kan? Artinya bahwa selama ada masalah di situ, itu enggak molok-olok namanya. Namanya hana masalah lagi benar. Seandainya hana dipiru kok baca Quran, hana gerah sih. Hana masalah ini. Hana masalah ini. Makanya dianggap dia molok-olok Al-Quran jadi. Bahkan ada seorang pengarang atau penafsir namanya dia Imam Tabari. Bayangkan Pak, dia makan selama 3 bulan itu disuapi oleh adiknya karena nggak punya waktu dia untuk makan. Tulis kita, pujuk kue le, boleh no, tulis le, anak waktu yang dia pujuk buah, waktu mulai kita, kontrol 2 euro, le boleh, tamat sebagai kita, tafsir Tabari namanya. Namun dia berhentinya sembahyang sambung. Punya bunyi ada 6 suapin. Waktunya nggak ada untuk makan. Nah, artinya bahwa kalau ini kasus tadi ini bukan bolok-olok. Justru kan khususnya beliau baca Quran tadi, nak urung mau pitanggung baca lah. Benar kan? Ya nak kue baca deh. Balik dia kuat lah, itu dibolehkan. Kadang-kadang dia memperolok-olok. Namun selama ada masalah gerapihan, dukuhan, buka di Quran, ini lain itu lain masalah. Benar kan? Maka ini tengok apa masalahnya. Selama ada masalah itu dibenarkan. Lagi apa sih? Ya, terima kasih banyak jemaah semuanya. Tadi kita ulang lagi bahwa tadi kata Rasulullah, la yarfa'u salati ahadin shibran. Allah nak terima ibadah kita ini, sembahyang kita ini, nggak diangkat pahalanya ke sejengkal. Itu seulangi lagi. Yang pertama tadi imam yang memimpin jamaah, namun dia dibenci. Yang kedua istri yang malamnya tidur, suaminya marah. Yang ketiga ini saudara yang terus nggak pernah memaafkan atau udit dalam kebencian. Itu pun juga ibadahnya nggak diterima juga. Maka itu banyak para ulama mengatakan alangkah indahnya sebelum Ramadan ini kita saling memaafkan.
Supaya apa? Kita puasa nanti Ramadan nggak saling membenci. Dan Nabi bunuh dan dimaafkan. Maka di malam hari ini Tuan khususnya Baurinci Lun Mandu mohon maaf atas segala kesalahan, mungkin salah juga, mungkin salah ucap, mungkin salah contoh mungkin. Mohon maaf Lun. Dan setelah ini pun lebih baiknya saling memaafkan juga. Semoga tamong Ramadan kita ini kembali dengan kondisi suci. Mari tutup dengan kafarah majlis. Subhanallah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.